Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Rida. Hari ini kita masuk pada pertemuan ke-15 ya. Nah, ini bagian 2 ya. Kita akan membahas tentang BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kalau yang di bagian pertama kita sudah bahas tentang PBB. Nah, ini sambungannya ya, teman-teman. Ini sambungannya setelah PBB kita bahas tentang BPHTB karena berhubungan ya. Oke, langsung saja ya. Adapun untuk outline-nya, pertama kita akan bahas tentang pendahuluan, kemudian dasar hukum BPHTB, pengertiannya, objeknya, bukan objeknya, subjek dan wajib pajak BPHTB saat terutang pajak dan ketentuan bagi pejabat ya. Langsung prinsip yang dianut dalam Undang-Undang BPHTB ya adalah pertama, pemenuhan kewajiban BPHTB adalah berdasarkan sistem self assessment ya. Jadi kita tahu bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada yang namanya official assessment ya, di mana WP tidak melakukan sendiri, artinya kantor atau fiskus pajak lah yang melakukan pemungutan pajak. Tapi kalau self assessment, di mana si WP-nya dia harus melapor sendiri ya, baik dia menghitung, membuat perhitungan, kemudian menyetor dan melapor. Itu untuk self assessment. Kalau yang terakhir adalah withholding tax ya, teman-teman ingat. Untuk withholding tax ini dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Jadi BPHTB menggunakan sistem pemungutan self assessment. Nah, besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% dari NPOPKP ya teman-teman ya. Jadi ingat untuk BPHTB tarifnya 5%. Diambil dari mana? Diambil dari NPOPKP ya. NPOPKP itu kepanjangan dari nilai perolehan objek pajak kena pajak. Nah, agar pelaksanaan undang-undang BPHTB dapat berlaku secara efektif ya. Ini dasarnya. Kemudian hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan ke pemerintah daerah. Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan di luar ketentuan ini tidak diperkenankan ya. Oke, lanjut. Nah, dasar hukumnya teman-teman ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ya. Undang-undang ini menggantikan Ordonansi BPHTB ya yang statelet di tahun 24 nomor 291. Nah, meskipun undang-undang yang tadinya adalah di 97 kemudian dirubah jadi tahun 2000, yang dipakai tetap acuannya adalah yang terbaru. Kemudian Undang-Undang 2008 ya. Nomor 28 tahun 2009 ya, ini kaitannya dengan retribusi daerah maupun pajak daerah. Itu dasar hukumnya. Nah, untuk definisinya sendiri teman-teman, BPHTB sendiri ya adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini adalah singkatannya. Nah, kalau dari definisinya ya, perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Jadi bagi orang baik orang pribadi maupun badan yang dia memiliki atau dia memperoleh hak penerimaan, dia memperoleh tanah ataupun bangunan ya, itu sudah dikenakan sebagai wajib pajak ya. Hak atas tanah dan bangunan sifatnya bisa hak sebagai pengelola ya, beserta dibangun di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertahanan dan Bangunan. Kalau tadi kan perolehan ya, dari sisi perolehannya untuk WP yang memiliki atau memperoleh hak atas tanah dan bangunan kalau untuk dari sisi perolehan. Tapi kalau dari sisi haknya sendiri ya berarti orang yang mengelola ya. Orang yang mengelola berarti dia yang berhak. Itu maksudnya. Oke. Kita masuk ke objeknya ya, objek pajak BPHTB. Perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Perolehan ya atas tanah dan bangunan yang meliputi
Nah, ini teman-teman, ini ada pemindahan hak karena jenisnya macam-macam. Jual beli, bisa tukar menukar, kemudian hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dan perseroan atau badan hukum lainnya. Pemisahan hak dan yang mengakibatkan peralihan ya, maksudnya ini pemisahan peralihan ya. Penunjukan pembeli ini dalam kasus pelelangan. Kemudian pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan, ya bisa peleburan, kemudian pemekaran juga, hadiah. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada objek BPHTB yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini sifatnya adalah pemberian hak baru. Nah, yang disebabkan karena kelanjutan pelepasan. Kalau kita melepaskan barang ya, entah itu tanah, entah itu bangunan, ya, kita lepaskan. Artinya kan pemberian hak baru kepada pihak lain. Nah, ini juga merupakan objek. Kemudian di luar pelepasan. Oke. Nah, yang bukan objek pajak atau yang non objek pajak ya, ini pertama dari perwakilan diplomatik ya, negara, badan atau perwakilan organisasi internasional, orang pribadi atau badan karena konversi hak, ya, orang pribadi atau badan karena wakaf ya. Ini diantaranya yang bukan objek pajak. Yang terakhir adalah untuk kepentingan ibadah. Jadi tidak hanya ibadah, seperti kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, ya, yang kegiatan untuk kepentingan umum itu juga merupakan bukan objek pajak. Nah, sekarang kita masuk kepada subjek dan wajib pajak ya. Siapa sih subjek pajak dari BPHTB? Nah, orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Jadi siapapun orang ya, siapapun orang entah itu pribadi maupun badan yang dia menerima, artinya dia tuh menerima barangnya, hak atau baik tanah ataupun bangunan, ya kan menerima itu sama dengan dia memperoleh ya. Memperoleh, kalau dia memperoleh otomatis kan dia akan mengelola. Nah, itu adalah subjek. Jadi sudah bisa dikatakan sebagai subjek. Untuk tarifnya simple ya, teman-teman, 5% saja. 5% ini didapat dari pengalian dari DPP. DPP-nya sendiri adalah nilai perolehan objek pajak ya. Objek pajak kena pajak. NPOP KP. Nah, untuk penghitungannya sendiri simpel teman-teman. Teman-teman kalau di sini tertera tarifnya di belakang ya. Nah, teman-teman untuk mempermudahkan mengingat, taruhlah tarifnya di depan. Jadi BPHTB sama dengan tarif dulu. Tarif dulu dikali dengan dalam kurung NPOP dikurangi NPOP KP. NPOP sendiri itu adalah nilai pemerolehan objek pajak. Sedangkan kalau NPOP KP, nilai pemerolehan objek pajak kena pajak. Nah, kemudian tarif pajaknya tadi 5% ya. Ini contohnya, Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan NPOP sebesar 70 juta. Sedangkan NPOP TKP-nya yang tidak kena pajaknya itu 60 juta ya. Nah, NPOP TKP ini teman-teman ini bersifat standar ya, dan sudah dikukuhkan ya oleh pajak. Dan tarifnya tentu untuk BPHTB dari 5%. Nah, ini untuk penghitungannya, cara kita menghitung berapa sih BPHTB yang terutang. Nah, kita hitung terlebih dahulu. NPOP diketahui 70 juta, NPOP TKP sudah ada ya, ini ketentuan umum 60 juta. BPHTB-nya tinggal dikurangin saja antara NPOP dikurangi dengan NPOP TKP. Kemudian yang terakhir tinggal dikalikan dengan tarif pajaknya 5%. Ketemu 500.000. Mudah ya? Nah, kapan sih BPHTB itu terutang? Nah, ini yang sering ditanyakan oleh banyak pihak. BPHTB itu akan terutang apabila pertama saat dibuat atau ditandatanganinya akte, ya. Akte dalam hal bisa pemerolehan hak karena jual beli, bisa tukar menukar, hibah, penyertaan dalam perseorangan,
perseroan, kemudian pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hadiah. Kemudian pada saat pendaftaran peralihan hak karena waris ke kantor pertahanan, ini juga di situ juga dia saatnya terutang ya. Pada saat didaftarkan berarti saat itu juga dia sudah ada kewajiban untuk membayar BPHTB. Kalau yang pertama pada saat ditandatanganinya akte. Nah, aktenya ini bisa pada saat perjanjian tukar menukar, hibah, pemisahan hak, pengalihan hak dan seterusnya. Nah, saat penunjukan pemenang lelang. Nah, pada saat kasus proses lelang ya, proses lelang siapa pemenang lelangnya saat itu juga diumumkan, dia juga sudah termasuk otomatis saat itu juga dia sudah terutang pajak ya barangnya ya. Kemudian sejak putusan pengadilan, sejak diputuskan ya keputusannya di pengadilan, ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak manakala misalkan pihak pertama mau menyerahkan sesuatu ya, entah itu berupa surat tanah dan seterusnya ke pihak kedua ya. Kemudian ditandatangani antar kedua pihak dan diterbitkan surat keputusan pemberian akan diserahkan ke pihak kedua. Nah, saat itu juga sudah mulai terutang pajak. Nah, ketentuan bagi pejabat sekarang yang termasuk dalam pejabat. Nah, teman-teman, untuk pejabat sendiri di sini lingkupnya untuk BHTB ya ada yang namanya PAT ya, pejabat pembuat akta tanah. Harusnya ini PPAT, ini kurang satu lagi PPAT harusnya atau notaris. Kemudian kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang. Nah, sehubungan dengan lelang biasanya BPHTB itu sering sekali berhubungan dengan tanah, pelelangan tanah ya, tanah, kemudian bangunan itu bisa macam-macam ya. Ini sudah pernah kita bahas di PBB. Kemudian kepala kantor bidang pertahanan. Oke. Nah, itu tadi ya jenis-jenis bisa dikategorikan sebagai pejabat daerah. Nah, sekarang saatnya teman-teman setelah saya memberikan pemaparan tentang sekilas ya, karena saya bilangnya kenapa saya bilangnya sekilas karena cuma sebentar ya. Tadi kita sudah membahas tentang BPHTB. Nah, teman-teman adalah silahkan menulis ulasan hasil kesimpulan dari pertemuan hari ini atau materi BPHTB hari ini. Silahkan ya. Jadi tugas teman-teman kan dua ya. Di bagian pertama tadi kita sudah membahas tentang PBB, kemudian bagian kedua ini kita membahas tentang BPHTB. Nah, dua topik ini baik PBB maupun BPHTB, teman-teman silahkan berikan kesimpulannya ya masing-masing ya, BPHTB sendiri, PBB sendiri. Silahkan ditulis di kolom komentar yang ada di channel YouTube saya ya, di Rida Sang Juara. Oke, itu saja saya cukupkan. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Jangan lupa belajar ya. Meskipun kita online, kita harus rajin untuk belajar. Oke? Itu dulu ya dari saya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa nge-like ya teman-teman. Ya, silahkan bagi yang ingin nge-like silahkan, bagi yang mau komentar silahkan boleh berkomentar tapi komentar yang sopan. Oke, itu saja dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.